Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanalladzi ghamara ayati birih jami bariyatih wa amat ridati judih ad-datiya wal qadi min khaliqatih fa subhanahu man malikin fatahali ahli sabika hasanatin min ibadih afwaba minnatihi al-khasati wa imdadih wal ba'asat minhumul imam al-abiyah ila sulukil awfari min wasfil ubudiyah wal abdiyah Panarat bidikal musyara'ati ma'amlat min kurbihi wa dhafarat bin tilkal wijhat bidayati ma qasadat min wuddih wa hubbih wassalatu wassalam ala sabil abdin bisati da'watih wa fataha li ahli sidqi min abba'i al-kiram at-ta'alluq billah wal inqita' fi hidmatih Sayyidina wa nabina wa habibina syafi'ina wa taqwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Rasulullah ibn Abdullah alladhi tasharrafa al-kawn biwujudih wa asrafat ala tafahati dahri wa li'isudih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi kiram Mafadat barakatuhu ala ahli sidqi fi hubbi min dawil akhlaq. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'adzim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafi'ina wa fatwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabak Benasir haqi bil haqi wal hadi ila siratul mustaqim Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa midjari azim Amma ba'd Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Ittaqullah la'alakum tuflihun Kalifu ya hadirun anfusakumul amal Bimuqtaduha wal akhada bil jiddi wal ajm fi suluki sabiliha fa inna sabilul ladhi yuhibbuha Allah wa yardaha wa taqwa ibadatan amin fisal awamirihi wa tijjabi manahih wal awamiru kasiratun wal manahi kasiratun wa inda tawajjuh fil iqbal sya'ibul maula bitaufiq wa yablugul abdu ma ta'asara alaihi bisur'ati wal taqwa mabadi'un wa ghayat wa amalun wa niyatun wa takhayyara min tilkal ma'ani hawlaha wa likulli wijhatin kama qala ta'ala fi kitabil karim wa maulaha fas'au bi ghayati juhdika fi tuhammil a'ba'i dhalikal amri syadid wasluku fil amal bi muqtada sabil al qasdi syadid wa qala ta'ala fi kitabil karim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man jara aliman fakana mazar wa man safaha aliman fakana ma safahana wa man jalasa aliman fakana ma jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Sadaqallahul azim wa rasulih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Malam ini kita sama-sama untuk belajar dan ta'lim yang diwajibkan bagi kita semuanya
bersyukurlah orang yang setiap saat yang selalu bertambah kebaikan, bertambah kebajikan, bertambah amal soleh. Itulah orang-orang yang beruntung, yang disebut orang-orang yang takwa kepada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita semuanya dengan kehadiran kita, terutama yang jauh-jauh, walaupun kita hadir lewat media, lewat streaming, bukan masalah kita tidak mau kumpul, tetapi kita tidak terhalang dengan jarak yang jauh. Kalau itu niat maka menjadi dekat. Yang dekat pun bisa jauh kalau dia tidak dapat petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dinaungi oleh Allah Ta'ala, dapat ampunannya, dan dosa orang tua kita sekalian, bahkan keluarga dan anak-anak keturunan kita, saudara-saudara kita, famili kita, al-hadirin wal ghaibin, yang hadir maupun yang tidak hadir, itu kita doakan bersama-sama agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka, dan Allah selalu berikan maaf kepada mereka sehingga mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, sehingga bisa beraktivitas dan beristiqomah di jalan Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala, dan dijauhkan dari segala bala, wabah, musibah yang mana sudah menimpa pada umat-umat Islam khususnya di dunia ini. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina, yang di Mesir, yang di mana mereka yang dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam peperangan, mudah-mudahan Allah selalu menaungi mereka dalam rahmat-Nya, sehingga mereka mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kecukupan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita semuanya diakhirkan juga hayat kita jadi orang-orang yang akhir hayat husnul khotimah. Salawat serta salam yang semata-mata kita tujukan kepada baginda Nabi Syafi', Nabi Musyafa', Nabi awal wa akhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan sahabatnya semuanya. Mudah-mudahan kita telah mendapatkan pertolongannya, yang mana hari yang sangat berat yaitu hari hisab. Mudah-mudahan kita selalu dipandang oleh Allah Ta'ala dan diterima doa-doa kita, dan mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat, yaitu siapa yang berikan syafaat tidak lain adalah Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua ahli keluarga dan sahabatnya, para ulama, para aulia, dan mereka golongan-golongan yang mana yang mereka cintai dan kumpul yang dicintainya, dan yang disebut namanya para wali-wali itu semuanya insya Allah akan menjadi kelompok-kelompok kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Malam ini kita berbicara tentang surat yang pendek, yaitu surat Wal Asr. Keberuntungan orang-orang yang beriman, kerugian orang-orang yang tidak beriman. Dua pokok daripada masalah ini, siapakah yang disebut orang yang beruntung dan siapakah disebut orang yang rugi. Maka Allah Ta'ala sudah bersumpah di dalam surat Wal Asr. Allah bersumpah dalam surat Wal Asr ini yang dikuatkan lagi oleh Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa orang yang berpegang
dalam ayat atau surat Wal Asri ini cukup. Kalau dia memperhatikan cukup. Andai kata Al-Quran tidak diturunkan semua, kata Imam Syafi'i, surat Al-Asr ini diturunkan, saya sudah merasa cukup. Karena isinya yang memang pendek tapi padat. Pertama, Allah sudah bersumpah, wal asri, itu demi masa, demi keadaan, demi zaman, demi waktu. Sampai kapan? Mulai zaman Nabi sampai zaman sekarang, sampai zaman akhir, wal asri. Allah sudah bersumpah atas masa. Maka dilarang mengatakan zaman edan itu tidak boleh. Zaman itu sudah Allah yang ciptakan. Apapun yang memaki ciptaannya berarti dia memaki Allah. Yang edan itu orangnya, bukan zaman. Maka dari masa ini sudah jelas. Kalau Allah sudah memutuskan satu perkara, wal asri, ini masa. Masa itu bisa hari ini, bisa tahun kemarin, bisa yang akan datang, bisa hari kiamat. Ini masa luas. Kalau dibahas masa itu luas. Dari masanya Nabi Muhammad SAW, masanya presiden, masanya ini, masanya generasi, masa yang akan datang, masa yang akan mendekat hari kiamat, itu masa. Innal insana lafi khusr. Jadi Allah sudah bersumpah dengan masa. Sesungguhnya insan khusrin khosara, artinya merugi. Jadi manusia ini dijadikan, dihidupkan ini, itu senangannya merugi. Kenapa ditaruh dari awal ini? Kalau manusia sudah mengetahui bahwa inna itu sungguh-sungguh, dalam pengertian inna, jadi Allah nggak main-main bahwa manusia ini diciptakan bahwa menuju kerugian, bukan menuju kerugian, dengan rugi. Jadi betul-betul manusia terjerumus dalam rugi. Bukan hanya sekedar rugi. Kalau rugi bisa diperbaiki. Kalau kerugian itu sudah nas. Artinya putusan Allah. Apa yang dimaksud rugi? Tuh. Pertama, kita punya umur disia-siakan, itu sudah rugi. Kita punya badan sampai jadi mayat pun kita rugi. Umur membantah, tidak mentaati Allah, ini rugi. Badan yang tidak tunduk itu sudah rugi. Punya akal tidak digunakan, itu orang yang rugi. Punya akal kok nggak bisa mikir, itu orang rugi. Kemudian punya harta, harta itu tidak untuk jalan Allah, itu rugi. Kemudian ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah itu sebagai amanat, ya berkhianat, itu rugi. Jadi Allah ciptakan pada manusia ini semuanya apa yang ada pada diri manusia, baik jiwa atau hati atau pikiran, ini semua amanah. Kalau dia selewengkan amanat ini termasuk golongan rugi. Punya waktu habis untuk yang lain. Punya badan bukan capek untuk ibadah. Punya akal
tidak capek untuk bertafakur, punya lidah, tidak capek untuk zikir, ini sudah termasuk golongan orang rugi. Ini satu saja, innal insana. Makanya Sayyidina Imam Syafi'i mengatakan, kalau Al-Quran tidak diturunkan semua 30 juz, cukup ini sebagai ungkapan, sebagai dalil yang sangat kuat agar manusia tahu dalam bentuk apapun rugi. Kalau dia memandang tidak mushaf Quran, kalau dia mendengar tidak ada seruan Al-Quran, ini rugi. Gitu. Jadi jelas menuju rugi. Nah, disinilah yang disebut kaki berjalan, ternyata jalannya selain jalan Allah, rugi. Badannya capek, bukan capek karena ibadah. Pikiran capek, bukan karena bertafakur. Ini sudah termasuk golongan rugi. Ini satu ayat. Kalau tidak diketahui hal semacam ini, maka hukum yang namanya hisab, kamu akan dihisab. Umurmu untuk apa? Rugi, kena sanksi. Badanmu rusak sampai tua untuk apa? Sanksi. Kamu punya akal untuk apa? Saya banyak mikir selain memikirkan kebesaran Allah. Ini kena sanksi, kena pasal. Kami kasih rezeki untuk apa? Menyangin isi perut, mencari kesenangan dunia. Ini kena sanksi. Ini golongan rugi semua. Jadi yang manusia rugi tadi ini, ya tadi sebelum menghadap Allah Ta'ala, itu pasti ditanya 5 perkara tadi. Umur, badan, pengetahuan, baik akhirat atau dunia, ya. Kemudian apalagi? Harta, untuk apa dihabiskan? Dirusakkan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Ini nanti sanksinya. Kalau ini semata-mata hanya ditujukan untuk kepentingan hidup, ini jelas qasarah. Di Quran diteruskan lagi, faulaika humul khasirun, mereka itu golongan yang rugi. Siapakah kalau rugi? Golongan rugi itu ahli neraka. Tidak ada. Punya akal, mikir yang lain. Punya ilmu, ilmu yang lain. Punya umur untuk yang lain selain Allah. Maksudnya selain Allah, ini sudah tanda-tanda orang berkhianat. Kalau hati sudah berkhianat dengan Allah, maka seluruh permukaan ini akan berkhianat. Ya, berkhianat ini dimasukkan orang yang rugi. Apalagi condongnya hati, condongnya pikiran, condongnya hidup, itu dominan, persentasenya paling kuat dunia. Ini sudah jelas sumber kesalahan. Nah, kesalahan itu pasti rugi. Nggak ada benarnya. Dibuat sholat nggak benar, dibuat ibadah nggak benar,
dibuat ngaji nggak benar, dibuat zikir nggak benar. Ini salah. Itu yang disebut nawaitu, niat. Dan niatnya sudah salah. Apapun bentuk niat selain Allah salah sudah. Benar apapun yang kamu lakukan itu salah. Itu yang disebut rugi. Kemudian ilal ladzina amanu, illa kecuali bedakan ilal ladzina amanu. Kecuali orang beriman. Nah, apa orang beriman? Nah, gitu. Kita mengatakan kamu beriman, benar apa benar? Islam saja belum benar. Islam itu ditegakkan atas syariat. Jadi bukan ilal ladzina Islam, tidak. Inna dina indallahil Islam. Agama Allah itu Islam. Dia harus punya tata cara, aturan kalau sudah Islam. Agama atur raga, atur sunnah. Itikad. Ya. Bagaimana syahadat yang benar? Bagaimana sholat yang benar? Sholat saja sudah dibagi 3 kelompok. Syahadat itu pun ada syahadat ini, syahadat kecil, syahadat besar, ada. Syahadat umum, syahadat khusus. Apa sih syahadat khusus? Ada 3 syahadat. Syahadat orang awam, syahadat orang khusus, sama syahadat orang yang khusus bil khusus, khawas. Dibagi 3. Kemudian sholat juga dibagi 3. Sholatnya orang awam, sholatnya orang iman, sama-sama sholatnya orang yang khusus. Nah. Zakat orang awam, zakat orang khusus, zakat khusus bil khusus. Haji orang awam, haji orang yang khusus, sama haji khusus bil khusus. Ada bagian-bagian yang tidak pernah diketahui orang yang tidak belajar, dan dia cukup bangga Islam. Kemudian setelah mengetahui itu disebut Islam. Ada Islam tauhid, ada Islam kafah, ada Islam syariat. Baru masuk kepada fase kedua, baru di sini mulai berlaku ilal ladzina amanu. Itu bukan sekedar kamu beriman, illal ladzina, kecuali mereka yang betul-betul beriman. Apa beriman? Percaya kepada Allah. Kami percaya kepada Allah dibagi 3. Iman di mulut, atau iman di badan, atau iman dengan tauhid. Ya. Kalau dengan tauhid nggak ragu, gitu. Kalau dengan akal, akal-akalan. Dengan badan, kelihatan gerakan badan. Menunjukkan
menunjukkan orang soleha, menunjukkan orang soleh, tapi perbuatannya bukan soleha. Ini bukan orang ini. Jelas rukun iman berapa? Kalau rukun Islam tadi 5, rukun iman 5. Betul percaya pada Allah. Kalau sudah percaya kepada Allah, ini harus dikuatkan. Pertama, dia harus mengenal nama Allah. Kemudian dia mengenal sifat Allah. Gampang apa enggak? Nama dan sifat. Sampai mengetahui kedudukan iman dengan keyakinan, baru mengerti apa af'al Allah, perbuatan Allah. Iman. Baru satu. Kita baru bahas Allah huruf. Jadi kalau sekarang pengakuan orang, apakah kamu sudah beriman? Saya beriman. Maka dikatakan oleh Allah, kamu pendusta. Sebab kamu beriman itu taklid buta. Pertama Islam keturunan, ya. Yang kedua ikut-ikutan. Yang ketiga nggak paham. Jadi ditanya, apa bedanya Allah dengan anta, dengan gua, dengan ilahi, dengan Robbi, dengan Robbana? Gitu. Nah, ini harus dibahas. Apa yang disebut lillah, apa yang disebut lahu, apa yang disebut huwa. Itu. Ini pertama yang kita bahas menyebut Allah. Kalau menyebut Allah yang tidak dari kakinya saluran darah itu sampai kaki, sampai semua organ itu menghimpun di tenggorokan, maka yang keluar itu yang disebut sirullah. Allah. Yang enggak tahu menyebut Allah. Kalau yang disebut cuma lidahnya, ini orang belum bersama Allah. Pun ma Allah. Karena disebut cuma lidah, seperti anak kecil nyebut Allah. Begitu. Bagaimana kamu menyebut Tuhanmu dengan ringan yang tidak berbobot? Tidak bisa sebut orang beriman. Pasti organ yang di dalam, bentuk hati, bentuk pikiran itu kosong, tidak ada Allah. Kalau nyebut Allah ada yang lain, berarti bukan Allah yang dimaksud. Apa selain Allah? Ini orang nyebut Allah tapi berpenyakit, dan itu menodai kehormatan zat Allah. Allah itu masuki al-qudusus salam, karena kesuciannya tidak bisa dinodai. Apalagi campur aduk urusan pribadi,
urusan kerjaan, urusan ini, nyebut Allah nggak sampai. Ini iman satu saja katakan. Allahu jalla jalaluhu wa azamatuh wa karimatuh, yang maha mulia. Kalau ada yang lebih mulia, lebih agung lagi dari Allah, berarti kamu menyebutnya nggak jujur. Allah. Maka seseorang datang ke Imam Syafi'i bertanya, Ma rabbuka, siapa Tuhanmu ya Imam Syafi'i? Allah. Gemetar ya, ketika nyebut Allah itu gemetar si pemuda. Kemudian tanya lagi, Allah itu bertempat di mana? Allah bertempat di mana? Maka Imam Syafi'i menjawab, Allah tidak bertempat. Kalau Allah bertempat berarti makhluk. Jadi Allah bersemayam di aras. Aras itu seperti apa? Maka Imam Syafi'i menjawab, kami beriman yang percaya kepada kitabnya Al-Quran, wa huwa rabbul arsyil azim, bahwa Allah Ta'ala bersemayam di aras yang maha. Kalau ini diteruskan, maka si pemuda yang bodoh tadi akan bertanya lagi, siapa yang menciptakan Allah? Begitu. Maka jawabannya, wa anal imanu haqqon, kami sungguh-sungguh beriman bahwa Allah bersama di atas, bukan Allah di atas, bukan Allah ada di hati, bukan Allah ada di mana-mana. Ada banyak orang kita bersyukur sama yang di atas, kufur. Kemudian Allah ada di hatiku, kufur. Allah itu ada di mana-mana, berarti banyak. Oh, di hatimu saja, kamu ada Allah, situ ada Allah, banyak, Allah banyak. Wa huwa rabbul arsyil azim. Ini orang beriman. Ilal ladzina amanu, sudah dapat keuntungan. Hanya orang beriman yang mengetahui tentang hak iman itu sendiri adalah pertama percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, percaya kepada kitabnya. Paham sudah? Kemudian kalau kita bahas, sudahkah kamu percaya kepada kitab? Ternyata nggak bisa baca Quran. Kamu tuh iman opo? Kalau agama yang lain, dia semua agama selain orang ateis, dia punya kitab, dia berpedoman pada kitab. Allah